Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbi ahlil wafah, amma ba'du. Seringkali kita dengar dari kelompok Islam yang mengaku paling benar bahwa ajaran zuhud atau tasawuf itu merupakan perbuatan yang di luar ajaran agama Islam. Bahkan dikatakan zuhud merupakan ajaran yang diambil dari Hindu dan Buddha. Pemahaman semacam ini jelas tidak memiliki landasan yang benar, karena Umar bin Khattab termasuk manusia yang safiyun nafsi, thahirul qalbi, bersih jiwanya, suci hatinya. Maka dijelaskan di dalam hadits qudsi, yaitu merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman melalui dengan hadits qudsi, innallaha jalal haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah menjadikan kebenaran atas lisannya Umar dan juga hatinya. Dan Umar sendiri itu merupakan manusia yang pemberani. Namun di sisi yang lain, Umar itu sebagai khalifah, namun memiliki pakaian yang sangat sederhana, pakaian yang tidak pantas dipakai oleh seorang presiden, seorang khalifah, di mana beliau itu bajunya terdapat 12 tambalan. Tetapi Umar ketika berbicara tentang masalah hati, berbicara tentang masalah ridho, kesabaran, sebagaimana digambarkan oleh, sampaikan kepada Abi Musa al-Asy'ari, beliau mengatakan, fa innal khaira kulluhu fi ridho, fa in istata'ta an tardah wa illa fasbir. Sesungguhnya kebaikan seluruhnya tergantung kepada ridho. Kita menerima terhadap apa yang kita miliki. Dan apabila kita mampu untuk rela terhadap apa yang kita miliki, kalau tidak mampu, fasbir, maka hendaklah kita sabar dalam menghadapi segala problem kehidupan ini. Maka ketawaduan yang digambarkan oleh para ulama tentang profil beliau Umar bin Khattab itu disebutkan bahwa rahimallahu mri'im ahda ila uyubi. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberi rahmat kepada seorang yang memberi petunjuk untuk kepada keaiban saya. Ini apa artinya? Bahwa beliau walaupun beliau yang sufi, beliau pejuang, beliau orangnya baik, beliau adil orangnya, tetapi beliau mengakui diri sendiri, mudah-mudahan dirinya itu adalah ditutup aib-aibnya itu. Bahkan At-Tusi mengatakan, di mana At-Tusi berbicara tentang masalah para sufi pada umumnya, beliau mengatakan bahwa wali ahlil haqa'iq uswatun wa ta'allaqa bi Umar radhiyallahu anhu bima'anan hussabiha. Dan bagi ahli-ahli yang hakikat itu memiliki yaitu suri tauladan yang baik, dan itu adalah ada pada diri Umar radhiyallahu anhu. Maka apa yang dilakukan Umar
Beliau di samping pejuang yang sangat gigih, tetapi beliau memiliki yaitu kepribadian yang sangat sederhana, bahkan lebih dari apa yang kita gambarkan seorang khalifah. Beliau pakaiannya kain kasar, beliau meninggalkan apa yang menjadi kemauan dirinya. Kemudian tetapi di aspek yang lain beliau nampak karamah-karamah yang timbul dari beliau. Namun beliau dalam menghadapi problem-problem, apabila berkaitan dengan al-haq, maka beliau tegakkan. Maka biasanya beliau yaitu menegakkan persamaan dalam keluarga, baik dekat maupun jauh, dan tetap adalah wattamassuk bi asyaddi min ta'at. Beliau sangat hati-hati dan sangat konsis terhadap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka logis kalau Thalha bin Abdullah mengatakan, maka na Umaru bi awalina islaman wala aqdamana hijratan walakinnahu kana azhadana fid dunya wa arghabana fil akhirah. Thalha bin Abdullah pernah mengatakan, tidak ada bagi pribadi Umar itu orang yang awal masuk Islam dan mendahului kami hijrah, tetapi beliau adalah orang yang paling zuhud di dunia dan paling senang dalam urusan-urusan tentang akhirat. Inilah merupakan gambaran, merupakan profil daripada Umar bin Khattab, seorang khalifah kedua, di mana beliau memiliki sifat-sifat sufistik yang sangat tinggi. Dan apabila ada kelompok yang mengatakan bahwa sufi zuhud itu berasal dari agama Hindu dan Buddha atau di Persia, itu sebenarnya tidak memiliki landasan yang jelas secara historis. Kenapa? Karena contohnya Umar radhiyallahu anhu memberikan contoh seorang yang zuhud dalam Islam dan tidak diragukan kehebatannya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.